Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah mboten krasa niki mara-mara Ramadan di bagian akhir nih. Dan insya Allah niki pun nek salat subuh niki aromanya para ahli surga semua nih. Amin ya rabbal alamin. Napa kita poso niku sebabnya niki. Tujuan puasa ini adalah sebuah proses untuk menuju sesuatu, untuk mendapatkan sertifikat sebagai orang yang telah mengikuti pelatihan. Itu dapat sertifikat, yaitu sertifikat sebagai predikatnya muttaqin. Makanya tujuan teng Quran itu sebutakan la'allakum tattaqun. Sebabnya napa niki penting. Ini prasyarat, salah satu napa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menempati surganya Allah niku. Wonten Quran kan wonten wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi ini surga itu disiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang sudah dapat sertifikat muttaqin tadi ini. Jadi ini proses yang harus dilalui. Makanya Quran juga diturunkan hudan lil muttaqin. Ini insya Allah mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini nanti menjandang gelar muttaqin. Nah, ini lari kuliah kan lulus sansal. Wah, ada gelar di belakangnya, sarjana nopo, magister apa. Nah, kalau ini nanti jenengan lulus ini gelarnya muttaqin. Bon, kita mulai ngaji niki, kalau pengen maos beberapa hadis terkait dengan shadaqatul fitri. Sampun nanti nyampe akan dereng. Khawatir kelewat ketepaan ini pas di sesi terakhir, lalu bagian akhir. Kalau bagi maos beberapa hadis terkait dengan zakat fitrah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram mawon. Kita awali ngaji kita dan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia, utamanya urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tarda anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, tadi niku wau pengantare wau nggih. Jadi puasa ini kita agar memperoleh predikat muttaqin. Quran diturunkan untuk orang-orang yang muttaqin juga. Lah ciri-ciri orang yang bertakwa niku teng Quran pun disebutakan kriterianya. Ini sudah memenuhi syarat untuk mendapat gelar muttaqin itu di awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang yang muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, pertama kudu iman nang Gusti Allah yang maha gaib itu. Nah, insyaallah panjenengan kita sedaya posone pun karena iman kepada Allah. Mboten mungkin posone krana cek napa sehat mawon, karena pernah mendengar hadis puasalah kamu supaya olahraga mawon sehat. Utawa posone katenge melakukan terapi pengobatan. Sebab ada juga orang yang mau berobat niku kudu poso dhisik. Jenengan nek kajenge dites darahe kengen poso harus puasa, ini nggak boleh makan 6 jam misalnya. Jadi puasa ini syariat multi agama sebenarnya. Semua agama kenal syariat puasa. Pertama iman. Kemudian napa lanjutannya ayat niku? Bil ghaibi wa yuqimunas shalah, salat panjenengan pun salat. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yuqimunas sholata. Kemudian napa? Lanjut wa mimma razaqnahum yunfikuna. Termasuk orang yang takwa itu berbagi, menginfakkan hartanya. Nah, ada sodako yang wajib itu diantaranya adalah sodakotul fitri ini. Jadi ini bagian yang harus dilalui untuk mendapatkan predikat muttaqin itu. Lah sodako ini wonten kali, ada sodakotul amwal, ada sodakotul abdan. Sodako atau sodako juga disebut zakat. Zakatul amwal, zakat harta benda. Kalau zakat harta benda niki ada namanya syaratnya wonten jenenge nisab, ada ukurannya. Kalau punya amwal harta sekian harus ada baru dikeluarkan zakat. Punya emas, perak sekian gram ada ukurannya, wajib zakat. Peternakan punya sapi sekian, wajib zakat. Dan seterusnya. Tapi ada zakatul abdan, zakatnya badan, zakat yaitu zakat fitrah ini. Nah, ini tidak pakai ukuran. Tidak pakai ukuran nisab, juga tidak harus nunggu 1 tahun. Tapi siapapun yang ketemu dengan hari terakhir, malam terakhir Ramadan, nah dia wajib zakat. Hadis pertama diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, telah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah, so'an 1 sok min tamrin dari kurma,
Auso'an min syairin atau 1 sok dari gandum. Jadi zakat niku ukurane sak pinten niku, kalau zaman Nabi disebut sak sok. Sak sok itu pinten sok niku ukurane gak ono niki. So'an itu sama dengan arba'atu amdadin, 4 mud. Nah, ini ukuran yang ndak baku. Sami kali jenengan biyen mbah-mbah kita atau ibu-ibu kita dulu lek naker beras pakai nopo? Sak bathok. Iki 2 bathok. Marang ngoten bathoke wis males gawe gak wonten sing mulai mirip atau sama sak rantang. Sak rantang. Saniki pun buat nenten kiloan. Jadi dulu ya zakat itu berapa? So'an 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu yaitu niki cawuane tiang sing mu'tadilin. Jadi orang yang sedengan. Mboten tangane sing gedhe. Jadi cakupan ini 1 2 3 4 kali. 4 cawuan ini. Niku 1 sok. Petang cawuan beras. Saat itu Nabi menyampaikan wajib yang dikeluarkan apa? So'an min tamrin, kurma, karena makanan pokoknya orang Arab saat itu kurma. Atau syair atau gandum, ya sami, ukurannya sama, sami. 1 sok. Siapa yang wajib? Alal abdi, atas seorang hamba sahaya, wal hurri, dan orang merdeka, wadzakari, dan laki-laki, wal unsa, perempuan, wasohiri, dan anak kecil, wal kabiri, dan orang dewasa, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi zakat fitrah ini wajib bagi laki-laki, perempuan, cilik, gede, tua, bahkan bayi yang lahir pada malam Idul Fitri sampai diberi nama orang tuanya Lailatul Fitri. Oh, Lailatul Fitri, oh, lahirnya malam Idul Fitri. Lah ini harus dizakati. Begitu lahir, bayarkan zakatnya. Zakatnya ini wong 1 sok tadi. Lah, karena tidak ada ukuran ini, diteliti para ulama ini meneliti. Nah, dikonversi atau dipakai ukuran kilo berapa? Nah, di sini akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi itu yang paling tinggi. Imam Hanafi itu 1 sok itu kalau sekarang sama dengan 3,8 gram. 3,8 kilogram. Ya, 3 kilo 800 gram lah. 3 kilo lebih 8 on. Nah, itu Imam Hanafi. Nah, kalau ulama fikih yang 3-3-nya yang berikutnya yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, itu 3,7. Walaupun ada yang 3,71, pokoknya sekitar itu 3,7. Ada yang 3,751 tapi sekitar itu. Jadi makanya kemudian dulu ulama kita Indonesia atau bahkan ya Jawa ini dibulatkan angel ya kalau 3,7, tapi bulatkannya ke bawah 3,5. 3,5. Jadi bulat ke bawah. Nah, saat ini berubah, saat ini mulai ini untuk lebih hati-hati tidak bulatkan ke bawah, tapi dibulatkan ke atas. Jadi 3.
Jadi ini semua takriban, kira-kira. Sebab sajane biyen nggih gampang zamane Nabi wis pokoke sak sok wis ngono. Dadi mboten sampai detail, tapi ini kan kiyang nedhi wae. Duh, dinggenku kok 3 kilo, larang nanggenku zakat. Nang musala kon mek 2,5 kilo. Jadi itu takriban, kira-kira. Nah, mudah-mudahan yang dibulatkan ke bawah juga sudah sah, mudah-mudahan gitu. Karena memang ya sudah ukuran ini sudah tidak ada, nggak baku. Dan bisa jadi zaman Nabi juga berbeda kan, bathoke siji. Waktu nggawe ukuran niku wau mungkin deh ngeprasi rada. Jadi ya ndak sama, tapi sudah disepakati saat itu. Jadi ini tentang zakat fitrah. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Wa amara biha, dan Nabi memerintah zakat itu an tu'adda qabla khurujin nas ila sholati, untuk dibayarkan sebelum orang-orang itu keluar ila sholati untuk sholat id. Makanya biasanya lek teng fikih niku wajib zakat fitrah itu mulai hurufus syamsi, mulai surup niku masuk waktu maghrib sudah wajib dibayarkan. Karena kalau nanti lewat sampai kapan ya, sampai pelaksanaan sholat id. Kalau kelewat, nah ini sudah jadi sodako biasa. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu terkait zakat, ukurannya kok gak podo iki. Biyen lurus tengah saiki diundakno nang takwir masjid misalnya. Atau nah, kemudian kalau dikeruskan uang ini dari 3 ulama fikih, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, 3 imam yang terakhir itu. Ini semua syaratnya zakat fitrah itu kutil baladi, makanan pokok. Makanan pokok. Rata-rata sandingan makanan pokoknya beras. Walaupun dulu kalau teng pelajaran itu Madura makan pokoknya jagung, kayak boten wonten menan. Atau ada penghasil Gorontalo itu kalau penghasilan sama jagung, makanan pokoknya jagung. Tapi sepertinya ndak ada. Ganti beras kabeh. Jadi dulu itu ya sebenarnya simpel, pokoknya makanan sing dimakan sehari-hari apa di umai gaplek ya isiku. Tapi sekarang semua kayaknya nggih beras niku. Dan 3 imam ini semua makan pokok. Hanya Imam Hanafi itu yang boleh diteruskan dengan uang. Itu Imam Hanafi, sehingga ada ulama yang memfatwakan ini. Nah, kalau ada yang bayar dengan uang, jangan pakai yang 2,7 atau 3 kilo, ikut yang Imam Hanafi itu, yaitu 3,8 atau mendekati 4 kilo lah. Nah, itu kalau diuangkan tadi. Muttafaqun alaih, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, berikutnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu membayarkan zakat itu pada zamannya Nabi, kata sahabat Abu Sa'id ini. So'an min to'amin, bahkan 1 sok dari makanan. Jadi zaman Nabi itu ya makanan sudah, bahkan makanan sudah jadi nih kalau to'amin ini ya. Auso'an min tamrin, atau 1 sok dari
kurma, ausoan min syairin atau satu sok dari tadi gandum, ausoan min zabibin atau satu sok dari anggur kering, anggur kering, kismis. Nah, ternyata zaman Nabi zakat bervariasi. Pokoknya orang Arab zaman itu ya biasa makanannya itu sehari-harinya. Bahkan dalam riwayat wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain itu ada ausoan min akitin, satu sok dari susu kering, bahkan susu bubuk itu susu kering. Ya karena memang orang Arab itu memang diantaranya favorit makanan atau minumnya dari susu, olahan dari susu. Ya. Jadi ini terkait zakat fitrah. Intinya bahwa zakat itu ya dari makanan pokok. Dan zaman Nabi ya bervariasi. Nah, rata-rata kita sekarang beras nggih beras. Ini tentang zakat fitrah. Terakhir setunggal malih. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Jadi kalimat awalnya sami. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi. Tuhratan lis-shaimi, untuk membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa minal lagwi dari perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Warrofasi, dan perkataan yang kotor. Jadi zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa. Karena yang keluar kata-kata yang kotor atau yang tidak manfaat kan dari diri kita. Kalau zakat mal itu membersihkan harta. Itu zakat mal, membersihkan harta. Nah, kalau ini membersihkan jiwa, diantara membersihkan dosa-dosa yang ini tadi, perkataan yang sia-sia, yang tidak ada lagho, itu yang nggak ada manfaatnya. Dan juga dari perkataan yang kotor-kotor, ini di delete dengan ini zakat fitrah. Watu matan lil masakin, dan menjadi makanan zakat fitrah itu untuk orang-orang miskin. Faman addaha qabla sholati, dan ini barang siapa yang membayarkannya sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulatun, maka ini menjadi zakat yang diterima, zakat fitrahnya. Waman addaha ba'da sholati, barang siapa yang membayarkannya setelah sholat baru ingat, atau anaknya baru laporan, lho Pak, zakat fitrah ini diburi ini lawang, boleh tak gonang masjid tak mire apa panitia yang bagian rimo sih muli tutup sih, akhirnya kesimpan. Lah ini kan napa belum dibayarkan, mari sholat baru anak laporan, iki ono kreseksian zakat itu durung dibayarkan. Nah, kalau siapa yang membayarkan setelah sholat baru dibayarkan, fahiya sodakotun minas sodakoti, maka itu bernilai sodako seperti sodako yang lain. Jadi tidak bernilai zakat lagi. Makanya kemudian zakat itu harus sudah sampai. Nah, kalau jenengan bayar tang panitia, ini sudah aman kan, sudah tersampaikan. Nah, itu tugasnya panitia untuk menyampaikan zakat nanti. Jadi sebenarnya zakat fitrah ini tidak butuh amil sebenarnya. Karena yang
semua ulama atau definisi amil itu adalah orang yang diangkat oleh penguasa, oleh pemerintah. Nah, itu amil. Itu tugasnya mengambil. Sementara kalau ini kan panitia ini mewakili orang yang zakat untuk mentasarrufkan. Panitia sih nggak ada datai soalnya. Jadi sebenarnya perintah zaman Nabi itu ya langsung kalau zakat fitrah. Yang ada amil itu kan zakat mal tadi. Sehingga karena ini petugas khusus seperti petugas pajak itu. Karena dulu pemerintah itu membentuk niki petugas untuk ngambil zakat. Termasuk kalau orang kafir kan bayar jizyah saat itu. Jadi makanya sebagian ulama itu mengatakan bahwa kalau zakat fitrah itu ya sebenarnya tidak perlu amil karena langsung bisa diberikan kepada fakir miskin. Kalau ada panitia di masjid, musola, RT bahkan sekolah ini adalah orang yang membantu, mewakili muzaki, wakilnya orang yang zakat. Niki. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Jadi mumpung niki panitia pun buka niki ya, untuk zakat fitrah, mumpung boten dereng lali, watire lali. Karena ini terjadi. Jadi teng masjid ken kula niku wonten tiyang merantau. Jadi masih di luar kota pulang niki lali dereng bayar zakat. Sudah di kendaraan. Akhirnya nyampe malam takbiran itu. Panitia di sana sudah tidak mau menerima, sehari sebelumnya sudah tutup, sudah diumumkan sampun tutup. Jadi nanti supaya terbagi malam itu memang diramaikan dengan bagi zakat. Nah kemudian dia datang mudik nih, mau bayar zakat. Panitia sudah nggak mau nerima, bingung ini bagaimana. Nah, sebenarnya panitia itu ya kalau tidak mau membagikan karena sudah diumumkan sudah tutup, ya menunjukkan ini data ya yang cedek rumah sampean siapa, kasihkan sendiri boleh. Jadi di luar data tadi, kenapa? Kan bingung juga ini siapa yang mustahiknya ini, orang yang berhak menerima. Jadi peran panitia itu sangat penting untuk membantu umat Islam ini membayarkan zakat. Terakhir bahwa puasa kita kembali, puasa ini kita tidak hanya tidak makan, tidak minum. Sebuah hadis Nabi dawuh ngeten. Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi. Siapa orang yang tidak meninggalkan berkata dusta wal amala bihi dan tidak meninggalkan perbuatan dusta. Jadi dusta itu ada bersifat perkataan, ada perbuatan. Kayak mbujui secara lisan kan jelas. Wonten sing mbujui gak pakai ngomong. Ditulis 1 liter. Ternyata isinya nah itu termasuk bujuk, itu perbuatan bujuk. Tulisannya 1 liter ternyata isinya 700 mililiter, 800. Jadi ini korupsi itu berarti ini tidak meninggalkan dusta. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun min ayyatruka ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berhajat, tidak tertarik dengan puasanya dia meninggalkan tidak makan, tidak minum, tidak tertarik. Artinya apa? Bahwa puasa ini tidak hanya tidak makan, tidak minum, tetapi juga
perilaku kita nanti menjadi orang-orang yang benar-benar bisa amanah, jauh dari sifat-sifat yang melakukan penipuan, pembohongan, apalagi ini penipuan. Kalau orang besar yang menipu ya kerugiannya tambah besar. Kalau sini membujuk ini per orang 1-2 orang, tapi kalau pejabat yang menipu, wah ini kerugiannya pinten T niku, titian niku. Sekian T. Semoga ibadah kita semua, puasa kita, tarawih kita, zakat kita ini kemudian menjadikan kita semua layak untuk mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makatan mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun.